nanti kawan-kawan berkantor di teman insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas taufik dan rahmatnya kita bisa kembali bersua di majlis yang semoga terhitung sebagai majlis yang bernilai ibadah di sisi Allah, yang akan kita bawa sebagai bekal di hari kemudian ketika hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengajarkan kebaikan kepada umat ini. Tidak ada jalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah kecuali telah disampaikan, dan tidak ada jalan yang bisa menyeret seseorang kepada kemurkaan Allah dan nerakanya kecuali telah diberi peringatan. Malam ini insya Allah kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Ad-Dukhan. Surat apa namanya Pak? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ada nama daerah di sini ya, kalau di Qatar ya Pak? Provinsi Dukhan ya. Iya. Ya Dukhan. Baik. Apa arti Dukhan? Asap. Asap ya, asap ya. Dukhan artinya asap atau kabut. Ya, ini multi makna ini. Bisa jadi tapi kita nanti akan kita lihat versi tafsir bagaimana. Tapi Dukhan intinya asap. Hanya orang yang memakan asap, apa bahasa Arabnya, Pak? Ada nggak orang makan asap, Pak? Siapa yang tahu orang yang memakan asap? Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Orang yang memakan asap. Kalau dukhan artinya adalah asap. Orang yang memakan asap bisa disebut dengan muddakhin. Orang yang memakan asap. Ya. Muddakhin itu orang yang menikmati asap. Bahasa lainnya orang barangkali orang yang bisa berada di depan kayu bakar sehingga asapnya terhirup, atau bisa jadi orang yang sengaja membakar sebuah makhluk kecil ya berkepala merah. Kalau dibakar keluar asapnya keluar api di ujung, asapnya di mulut. Nanti itu rokok namanya. Muddakhin ya, muddakhin. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang ini pula ya Pak ya. Baik, kita akan baca surat Ad-Dukhan insyaallah. Baik. Surat Ad-Dukhan teman-teman, sebagai mukadimah, pertama dia termasuk makiyah, dan ini bittifaq dengan kesepakatan seluruh ahli tafsir. Ya, dengan kesepakatan seluruh ahli tafsir, surat makiyah, surat Ad-Dukhan digolongkan kepada surat makiyah, yakni surat yang Allah turunkan sebelum fase Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan hal itu bisa dilihat dari uslub gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat di dalam surat ini banyak berkaitan dengan gaya bahasa Makkiyah. Itu gaya bahasanya agak kencang, kemudian banyak mengingatkan tentang akhirat dan kisah-kisah para nabi. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, masalah surat Ad-Dukhan ini terdapat banyak riwayat yang menyebutkan tentang fadilah. Tentang apa? Fadilah surat Ad-Dukhan ini. Tetapi para ulama mengatakan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah surat Ad-Dukhan itu semuanya lemah. Semuanya lemah. Ya, di antara hadis yang berkaitan dengan surat Ad-Dukhan ini, ya, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, dalam Musnad Ad-Darimi dari Abi Rafi', dia berkata, man qara'a ad-dukhana fi lailatil jumu'ah, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, asbaha maghfuran lah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka Allah
akan ampuni dosanya, atau dia termasuk orang yang diampuni dosanya. Wa zawwaja minal huril ain, dan Allah akan nikahkan dia nanti di surga dengan apa? Dengan hurul ain. Mana hurul ain? Yaitu bidadari surga. Ini salah satu riwayat dalam Musnad Ad-Darimi dari riwayat Abu Rafi'. Tapi hadis ini pun disebutkan oleh para ulama yaitu termasuk hadis yang lemah. Baik hadis-hadis kalau saya bacakan di sini banyak sekali ya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi. Namun ada catatan, tadi saya baca tafsir sebentar, tafsir Syekh Bakar Al-Jazairi ya. Kata beliau, karena banyaknya, sebentar. Kata Syekh Bakar Al-Jazairi, rahimahullah ta'ala, ya. Kata beliau, wa qad warada fi fadli hadhihi surati uddatu ahaditha. Telah banyak terdapat riwayat hadis tentang keutamaan surat Ad-Dukhan ini, itu rata-rata hadisnya adalah dhaif. Akan tetapi walikathratiha qad tarfa'u ila darajati al-hasan. Karena saking banyaknya hadis-hadis yang lemah tadi, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, maka naiklah derajat dhaif menjadi derajat hasan. Mungkin para ulama maksud beliau adalah hasan, yaitu li ghairi. Di hadis hasan itu teman-teman, ya kalau hadis dhaif adalah hadis yang terputus, yang lemah, dan para ulama masih memberikan keringanan dalam beramal dengan hadis dhaif, ya, itu dengan beberapa syarat. Pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Kan dhaif itu ada dhaif yang biasa, ada dhaif jiddan namanya. Dhaif yang bersangatan, maksudnya lebih sangat lemah. Ini tidak boleh kita beramal. Tapi kalau dhaifnya masih biasa, maka masih boleh beramal dengannya. Tapi ingat dalam fadilah, dalam keutamaan-keutamaan, dan ini termasuk keutamaan membaca fadilah membaca surah Ad-Dukhan. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Yang kedua, syaratnya adalah hadis itu, hadis dhaif ini, yaitu tadi sanadnya tidak terlalu lemah. Kemudian yang kedua dalam hal fadilah, dalam fadilah amal. Ini syaratnya. Baik. Ini sebagai penjelasan tentang keutamaan surat Ad-Dukhan. Kemudian kita beranjak kepada berikutnya tentang penamaan surat. Itu surat Ad-Dukhan, ya. Surat ini diberi nama dengan Ad-Dukhan diambil dari ayat yang ke-10. Diambil dari ayat yang ke-10, firman Allah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yaitu tunggulah wahai Muhammad sampai datangnya suatu hari di mana langit membawa kabut yang asap yang tebal, atau asap yang nyata. Bagaimana asap yang nyata ini? Insya Allah nanti akan kita baca tentang penjelasannya di di penjelasan berikutnya insya Allah. Baik, sekarang kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim ini disebut dengan huruf al-muqatta'ah, teman-teman. Hamim beginilah tertulis, huruf ha dan huruf mim, huruf hijaiyah. Ya, dibaca dengan ha-nya panjang, satu harokat, mimnya dibaca dengan mat seukuran mad lazim. Hamim, begitu bacanya. Tidak boleh dibaca hama ya, tapi hamim, begitu cara baca. Huruf muqatta'ah sebagaimana pembahasan yang lalu, yaitu di antara, kalau di tafsirnya apa maknanya, para ulama sebagian mereka menafsirkan, sebagian yang lain tidak. Yang tidak menafsirkan teman-teman, mereka mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui apa maknanya. Baik. Adapun sebagian salaf, sebagian pendahulu, ya, bahwasanya ada yang menafsirkan makna huruf hamim ini. Hamim maknanya adalah Ismullahi al-A'zam. Ini di antara nama Allah yang mulia. Kan tetapi
Ini hanya pendapat, wallahu a'lam bagaimana kebenaran. Ini tidak usah kita perpanjang, kita langsung lanjut kepada hikmah. Apa hikmahnya teman-teman? Hikmahnya kata para ulama adalah menunjukkan mukjizat akan Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah mukjizat yang akan melemahkan dalih atau hujjah orang-orang musyrik jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu, di mana mereka mengklaim atau menuduh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW hanyalah kutipan-kutipan atau karya manusia yang dikutip oleh Muhammad. Ini klaim mereka. Ya, sehingga mereka ini menganggap bukan wahyu, Al-Quran bukan wahyu. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW dikatakan pembohong. Karena ini bukan, ini adalah karya Muhammad. Ini adalah yang dikutip oleh Muhammad, fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Itu yang diimla, yang dicatat dari apa pendahulu-pendahulunya, mungkin rahib-rahib orang Nasrani, Yahudi, para pendeta atau para syuara, ahli syair, dikutip oleh Muhammad, kemudian didakwakan bahwasanya ini adalah wahyu. Ya, bahwasanya ini adalah wahyu daripada Allah SWT. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW diberi gelar dengan apa? Al-Kadzab, As-Sahir, Al-Majnun. Muhammad itu dia pendusta, Muhammad itu dia tukang sihir, dan Muhammad itu dia adalah orang yang gila. Kenapa teman-teman? Karena mereka mengklaim Nabi Muhammad SAW membuat surat kitab sendiri, kemudian setelah itu dianggap wahyu. Padahal tidak. Ya, buktinya Al-Quran tidaklah perkataan Muhammad, tidak pula perkataan manusia pada umumnya, melainkan dia adalah wahyu daripada Allah SWT. Maka Allah menyebutkan di beberapa surat-surat tertentu, ya, dimulai dengan huruf muqatta'ah namanya, yaitu huruf-huruf susunan huruf hijaiyah, kadang satu huruf, kadang dua huruf, terkadang lebih. Seperti huruf nun, sad. Itu satu ayat, teman-teman. Nun, sad ini coba bagi orang Arab ini akan menjadi memalingkan wajah mereka untuk mendengar. Ada kitab wahyu tapi dengan satu huruf saja mulainya. Akan menjadikan mereka tuh semakin penasaran, ada apa di balik ini? Ya, maka dibaca dengan nun, sad. Ada lagi yang dua huruf seperti hamim, ada lagi yang tiga huruf alif lam mim, alif lam ra, ada yang empat huruf alif lam mim sad dan seterusnya. Ada yang lagi yang lebih kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Apa tujuannya teman-teman? Untuk menantang orang-orang Arab jahiliyah yang mereka terkenal dengan kepiawaian dalam hal syair, pandai menyusun bahasa dan retorika kata. Ini keahlian mereka. Maka artinya kalau kalian mendakwakan bahwasanya Al-Quran bukan perkataan Allah tapi perkataan Muhammad, coba deh susun Al-Quran semisal. Tidak usah banyak-banyak, satu ayat semisal. Allah dalam ayat lain, Fa'tu bisuratin min mithlih. Datangkan satu surat semisal. Tapi hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah kalla wa hasya. Ya, sekali-kali mereka tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan. Akan dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Isra, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Katakan wahai Muhammad, andaikan berkumpul seluruh manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, dengan tujuan mereka bekerja sama untuk membuat semisal Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkannya, membikinnya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun mereka satu sama lain saling bekerja sama. Tidak mampu, Pak. Dan ini terbukti sampai hari ini. Dan tantangan itu, Pak, masih ada dalam kitab kita, Pak. Tantangan itu masih ada dalam Al-Quran dan sudah diketahui oleh sentaro alam. Sudah diketahui oleh banyak manusia, para peneliti, para orientalis, para orang-orang yang meneliti ilmu ketimuran. Sudah diketahui hal itu. Mereka sudah berupaya, namun berujung dengan tangan yang hampa. Ya. Walillahilham, inilah menunjukkan dalil bahwasanya Al-Quran adalah wahyu. Baik, ini hikmahnya surat huruf-huruf muqatta'ah di awal surat. Baik, kemudian berikutnya kata Allah, wal kitabi al-mubin, dan demi kitab yang nyata, kitab yang terang. Huruf waw di sini teman-teman disebut dengan wawul qasam, yaitu waw untuk bersumpah. Jadi waw qasam artinya, waw itu kan huruf ya Pak Hari ya. Pak Hari mungkin teman-teman tahu. Huruf waw adalah termasuk huruf. Nanti bisa jadi huruf ataf,
Bisa jadi dia termasuk huruf ibtidah. Perbedaannya adalah kalau waw ataf dia munti mutaba'ah. Kalau waw ibtidah maka dia akan apa namanya uh, apa dia akan menjadikan rafa isim yang datang setelahnya seperti wallahu khalaqakum dan Allah wallahu Allahnya dalam bentuk dhammah karena dia mubtada. Tapi kalau dia qasam maka lafaz jalalah ya isim yang datang setelahnya berbaris majrur. Ini maknanya huruf qasam. Jadi kalau ada orang bersumpah maka dibaca dengan wallahi. Tidak ada orang baca wallahu. Kalau wallahu bukan sumpah namanya, Pak. Kalau nanti ada orang bersumpah ke Bapak untuk meyakinkan, ya Ustadz Hari, wallahu, ini tidak benar orang, ini bukan sumpah. Bukan sumpah. Baik. Wal kitabil mubin. Dan Allah bersumpah. Dengan apa bersumpah? Dengan Alkitab. Dengan Alkitab. Ya. Wal kitabi al-mubin. Dengan kitab yang nyata. Apa maksud kitab yang nyata di sini, teman-teman? Maksud kitab yang nyata adalah Al-Quran. Maksud kitab yang nyata di sini adalah maksudnya adalah Al-Quran. Dan Allah bersumpah demi Al-Quran. Demi Al-Quran. Apa sifat Al-Quran? Ya, sifat Al-Quran adalah nyata dan terang. Ini dalil menunjukkan keutamaan Al-Quran. Karena Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu mulia. Baik. Apa maksud Al-Mubin? Maksud Al-Mubin menurut para ulama tafsir, yaitu di mana Al-Quran hukum-hukumnya semuanya jelas dan terang. Nyata, jelas dan terang. Baik akidahnya, ataupun muamalahnya, dan ibadah yang diperintahkan di dalamnya tegas dan terang. Akidah, teman-teman, kalau diambil dari Al-Quran, maka dia akan terang. Tidak ada yang meragukan. Kalau diambil dari Al-Quran, yang terjadi biasanya desas-desus. Jadi adalah apa namanya kritikan, adanya keraguan, adanya bertolak belakang dengan nas-nas yang lain. Biasanya demikian. Tapi kalau Al-Quran, kalau akidah kita diambil dari Al-Quran, maka dipastikan dia kokoh. Iya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, la fisamalah. Dia seakan-akan berpegang dengan tali yang amat kokoh. Baik. Demikian juga ibadah. Ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hukum-hukum, muamalah, semuanya terang dan jelas. Ini dalil menunjukkan teman-teman bahwasanya kitab Al-Quranul Karim adalah kitab yang terang dalam sisi ilmu pengetahuannya. Baik. Tidak ada keraguan. Satu ayat dengan yang lain tidak bertentangan. Satu ayat dengan yang lain tidak bertentangan. Berbeda dengan kitab-kitab Samawi sebelumnya yang telah terjadi tahrif. Ya, seperti kitab Yahudi, kitab Nasrani, yang mereka klaim hari ini sebagai holy book, maka telah terjadi percampuran di dalamnya. Satu dengan yang lain telah menjadi hujah atas yang lainnya. Ya, perbedaan yang sangat banyak. Baik akidahnya, cara ibadahnya, muamalahnya telah terjadi tahrif besar-besaran. Dan alhamdulillah Al-Quran tidak demikian. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Ya. Inna di sini ya maksudnya adalah kami. Kenapa digunakan dengan lafaz kami? Inna maknanya adalah ay li ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah klaim orang-orang Nasrani, mereka mengatakan coba lihat kalian yang menuduh kami orang Nasrani sebagai musyrik. Kalian juga musyrik tuh. Kenapa? Coba dalam ayat kitab suci kalian ada kata Allah mengungkapkan kata kami. Berarti Allah tuh tidak satu. Jadi tiga. Nah, gitu. Makna berbilang akan tetapi bermakna pengagungan. Tapi maksudnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian kami telah menurunkan adalah
hal dhamir di sini menurunkannya kembali kepada Al-Qur'an, ini kembali kepada Alkitab, ya, menurunkan Al-Qur'an. Ini juga kalimat ini teman-teman dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit di tempat ketinggian. Iya. Allah berada beristiwa di langit atau di arasnya di tempat yang sangat tinggi, dan itu bukan berarti Allah duduk dan tidak pula berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada suatu tempat. Kenapa? Karena yang namanya turun pasti dari atas ke bawah, bukan bermakna turun dari mana-mana ke bawah, tidak, tapi dari atas ke bawah, itulah makna turun. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Qur'an. Kapan diturunkan? Fi lailatin mubarakah. Yaitu diturunkan pada suatu malam yang penuh apa? Yang penuh keberkahan. Apa maksud malam penuh keberkahan di sini, teman-teman? Yang dimaksud dengan malam keberkahan di sini yaitu pada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam apa, Pak? Malam Lailatul Qadar. Baik, dan ini yang akan kita masuki insya Allah beberapa hari lagi, mungkin besok atau lusa ya, kita menunggu keputusan dari pemerintahan Qatar, dan semoga Allah beri saya dan kita semua, seluruh kaum muslimin, kita berharap semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan, kemudian Allah beri kita taufik untuk menghidupkan malamnya dengan amal yang saleh, baik itu amalan hati, amalan lisan, ataupun amalan perbuatan mulia lainnya, sehingga kita masuk Ramadan dalam keadaan diberi taufik dan keluar Ramadan dalam keadaan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayat ini menjelaskan, Pak, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Maksud malam keberkahan di sini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Bagaimana penafsiran Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Ada disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu kepada dua keadaan. Pertama, turunnya Al-Quran secara secara jumlah wahidah, yaitu dari, maksudnya Al-Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke samai ad-dunia, yaitu ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu, Pak, nanti kalau kita lihat penjelasan para ulama, Al-Quran turun itu dua fase. Ada fase pertama, yaitu penyalinan turunnya Al-Quran, ya, dari apa? Dari Baitul Izzah, yaitu semacam tempat Lauhil Mahfuz, catatan seluruh takdir yang sudah Allah catat di sana, yang akan terjadi semenjak penciptaan langit dan bumi sampai nanti manusia masuk surga atau neraka, semua sudah tercatat rapi. Jadi alam semesta ini, Pak, berjalan. Bahkan saya bernafas sekarang, saya ketemu dengan Pak Jawahir, saya ketemu dengan Abu Ikram yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah kenal ya. Di Indonesia tidak pernah kenal. Di sini Allah pertemukan. Ini sudah tercatat rapi, Pak. Sampai urusan apa? Urusan bernafas, urusan kentut sekalipun itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana tercatat itu, Pak? Di suatu kitab yang namanya Lauhil Mahfuz. Ya, al-lauh itu papan, ya, atau tempat pencatatan, al-mahfuz yang terjaga. Dan isi kitab itu apa? Tidak ada yang mengetahui kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Ini disebut dengan takdir. Ini pembahasannya nanti pada iman kepada takdir, itu al-qadari khairi wa syarri, dan takdir baik dan takdir buruk. Ya, tapi maksud kami adalah proses pertama, Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah, tempat Lauhil Mahfuz tadi, ke langit dunia sekaligus. Jadi 30 juz yang kita terima sekarang ini, Pak, inilah Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi kapan itu? Fi lailatin mubarakah, di suatu malam yang penuh keberkahan. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Ini tafsiran pertama. Adapun tafsiran yang kedua, yaitu penurunan Al-Quran secara munajjaman. Secara apa, Pak? Munajjaman, berangsur-angsur. Berangsur-angsur, bertahap. Iya, bertahap, ya. Dan dimulai dengan malam Lailatul Qadar juga, malam Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kapan itu? Yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Itu terjadi kapan, Pak? Di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Ini tafsiran yang kedua. Baik. Jadi tafsiran satu dan pertama dan kedua tidak bertentangan, dan itu saling mencocoki. Baik.
Intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT pertama di bulan yang penuh keberkahan, kemudian yang kedua dengan cara sekaligus dan dengan cara berangsur-angsur. Ya, dimulai dari Gua Hira dan berakhir nanti dalam fase lebih kurang 22 atau 23 tahun masa kenabian. Baik. Apa faedahnya teman-teman? Al-Quran diturunkan secara bertahap ke langit dunia. Diturunkan maksudnya secara bertahap adalah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Terkadang Pak, makanya Al-Quran ini ada kalanya ayat-ayat itu turun dengan sebab. Ini disebut oleh para ulama dalam kajian ilmu usul tafsir dengan istilah asbabu an-nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turun ayat. Kalau hadis nanti namanya asbabul wurud, sebab-sebab kedua hadis. Jadi ada kalanya Pak, ayat ini turun itu karena sebab tertentu. Contohnya seperti ada sahabat yang bertanya tentang apa makna, ada seseorang bertanya, orang Yahudi bertanya kepada Nabi, apa itu ruh? Ruh itu perkara gaib, Nabi tidak tahu jawabannya. Maka turunlah wahyu. Ayat dalam Al-Quran, wa yas'aluna 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Atau sebab mana? Sebab masalah apa? Surah Al-Mujadalah dan seterusnya. Tapi sebagian ayat juga ada turun tanpa ada sebab. Baik. Nah, di antara faedahnya, Pak, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dan ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang kafir dahulu. Iya, sebenarnya Allah berkatakan dalam surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'ana laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir telah berkata, kenapa Muhammad itu tidak diturunkan Al-Quran kepadanya sekaligus? Iya. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Karena dulu, Pak, Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan sekaligus. Maka Nabi Musa ketika menjemput wahyu dulu, Pak Jawahir, beliau menjemput itu sudah kitab dalam bentuk kitab sudah jadi. Iya, jadi dibawa dan bahkan ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam tidak hafal beliau kitab Taurat. Iya, beliau tidak hafal kitab Taurat. Iya. Itu bedanya dengan Al-Quran. Al-Quran gampang dihafal oleh kaum muslimin hari ini. Karena anak kecil pun hafal Al-Quran. Kalau dahulu Nabi Musa alaihissalam ada yang mengatakan beliau tidak hafal kitab Taurat. Hanya ada satu daripada generasi Bani Israel ya yang hafal kitab Taurat ini yang nama beliau adalah Uzair. Ya, Uzair, seorang nabi, seorang orang yang saleh, nabi. Iya, dia bisa menghafal kitab Taurat. Oleh karenanya orang Yahudi mengangkat di belakangan mengatakan Uzair ini adalah anak Allah. Kenapa? Satu-satunya orang yang bisa menghafal kitab Taurat. Ya, menghafal apa, Pak? Kitab Taurat. Padahal Nabi Musa sendiri hafal kitab Taurat. Baik. Nah, makanya orang-orang pengen seperti yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel dahulu, kitab-kitab Samawi dahulu dikurunkan sekaligus. Maka apa faedahnya, Pak? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur. Apa tujuannya? Linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Tujuan Al-Quran ini, Pak, diturunkan secara berangsur-angsur agar mengokohkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah tidak satu dua, Pak. Masalah tidak satu dua. Kalau diturunkan sekaligus, kan capek itu kan, Pak. Pak diturunkan sekaligus. Nanti datang suatu masalah. Iya, datang suatu masalah. Lembarannya banyak nih, ya kan? Lembarannya banyak. Kan capek bolak-balik itu yang mana? Apalagi kalau tidak hafal, kan bingung kan? Nah, gitu. Nah, enaknya bagaimana? Ada satu masalah, turun ayat. Ada satu masalah, turun ayat. Oleh karenanya, Nabi SAW dan para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran ini. Kenapa? Mereka paling tahu ayat ini. Pertama, kapan diturunkan, siang atau malam. Yang kedua, ayat ini menegur siapa, berbicara tentang siapa. Itu paling tahu mereka, para sahabat. Ya, paling tahu mereka tentang ayat ini. Nah, makanya, teman-teman, fadilah atau faedah Al-Quran diturunkan secara langsung agar mengukuhkan hati Nabi SAW. Oleh karenanya, untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita juga pun butuh berangsur-angsur. Jangan buru-buru dan jangan ingin cepat menguasai. Makanya dengan adanya media belajar seperti ini, atau seperti yang diajarkan oleh para da'i-da'i ustaz kita yang lain, maka hendaklah kita ikuti. Agar apa, Pak? Agar satu dua, ya sekali dua kali dan terus 3, 4, 5 kali duduk kita dapat kita 1, 2 faedah
tentang ayat ini dan ayat itu, sehingga kita bisa membangun hujah, argumentasi, akidah, ucapan, dan amaliyah kita berdasarkan dalil. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan dalil Al-Quranul Karim. Baik. Jadi Al-Quran diturunkan di kapan? Di bulan Ramadan, baik sekaligus ataupun secara yang berangsur-angsur, dimulai dengan di gua Hira. Baik. Kemudian kata Allah SWT, Lailatul Mubarakah, maksudnya adalah Lailatul Qadar, dan ini akan kita temui insya Allah, ya, di mana Lailatul Qadar, Pak, secara sedikit kita singgung. Lailatul Qadar adalah merupakan hari yang terbaik atau malam yang terbaik yang Allah berikan kekhususannya terhadap umat ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Kenapa? Karena malam ini, Pak, adalah malam spesial, malam yang sangat spesial. Di mana malam ini kata Allah dalam Al-Quran, khairum, ya, khairum minta ibadah seseorang di